Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah musalla salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah SWT karena pada malam hari ini kita masih mendapat karunia Allah atau fadl Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, ada pesan Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah ini. Beliau pesan pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, alaika bisolatil jamaati, hendaknya engkau senantiasa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Pesan Rasulullah ini. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat jamaah itu indallahi, menurut Allah, sholat berjamaah kata Rasulullah, kamasyyika ilal haji wal umrati. Kita berangkat sholat berjamaah itu, berjalan untuk niat sholat berjamaah itu seperti berjalannya orang melaksanakan haji dan umroh. Padahal Pak Jafar umroh saja berapa ongkosnya itu? 30 lebih, hampir 40. Umroh saja. Ini haji. Haji insya Allah sekarang belum ditetapkan ya. 93. Ya. Apa namanya itu porsinya? Porsinya 56. Jadi kalau sudah bayar 56 itu sudah bisa ketemu berangkatnya kapan. Begitu. Kalau kemarin-kemarin kan berapa itu? 25. Sekarang 53. Kayaknya masih 25, cuman dari totalnya 56. Oh, 5. Iya, tapi itu porsi itu. Porsi. Karena 93 itu total permintaan Kemenang diajukan ke pemerintah, ke DPR, diterima 93. Kita 60% ya, 40% 60%. Ya memang pemerintah itu mensubsidi itu, kalau hanya 40 itu lebih banyak subsidinya. Jadi orang yang berangkat sholat berjamaah ke mushola atau ke masjid itu kamasyika ilal haji wal umroh, pahalanya sama dengan berangkat haji dan umroh. Bayangkan sekarang umroh saja sudah hampir 40 juta. Tambah haji, insya Allah ya. Nah, kita banyak besok itu mendapatkan pahalanya haji umroh itu. Utamanya orang yang senantiasa berangkat ke mushola atau ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, wa ma yahrusu ala sholatil jamaati, tidak akan
menginginkan sekali, artinya tamak itu menginginkan sekali ya. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaati, tidak akan menginginkan sholat berjamaah illa kecuali rajulun mukmin, kecuali seseorang yang atau orang laki-laki yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Jadi kita ini sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad ahabbahu Allahu, orang mukmin yang betul-betul dicinta oleh Allah. Makanya kalau kita ingin melihat seorang itu dicinta Allah, lihat bagaimana rajinnya dia berangkat sholat berjamaah. Itu berarti dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwasanya seorang dicinta atau tidak oleh Allah, lihatlah rajin atau tidaknya seorang tersebut berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa ma yazhadu fiha, dan tidaklah orang itu keting. Itu keting apa itu? Benci. Fiha, untuk melaksanakan sholat jamaah, illa kecuali munafikun. Disebutkan oleh Rasulullah orang munafik itu paling wegah sholat berjamaah. Qad abghadahu Allah, selain munafik dia diketing oleh Allah, dibenci oleh Allah SWT. Dibenci oleh Allah. Makanya sholat yang paling berat bagi munafik itu ada dua. Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Makanya kalau dibangunkan angel. Ya. Sholat subuh. Tidur lagi. Ayo sholat subuh, berangkat, tidur lagi. Jadi tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melainkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, insya Allah masih luput dari munafik ya. Tapi kalau sudah sekali tidak sholat subuh berjamaah, ingin 2 kali, dan ingin terus menerus, itu betul-betul orang yang diketingi Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Hadis berikutnya, ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallah. Ya enggak sebut ya. Paling cintanya seseorang, seorang hamba, ilallah kepada Allah, paling cintanya hamba kepada Allah, yaitu abdun, yaitu hamba yang sajidun, yang ketika sujud yaqulu, membaca dalam sujudnya, ya kalau bisa dibiasakan ya, selain subhanarabbiyal a'la ya, baca fi sujudihi Rabbi inni, Tuhan ini sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, aku ini zalim kepada diriku, Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Di sini ada tambahnya. Kalau saya tidak pakai dambi ini, saya tiap sujud itu membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Terus fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau di sini ada tambahannya, faghfirli dzambi. Rabbi inni zalamtu nafsi
Aku zalim pada diriku ya Allah. Faghfirli, maka ampuni dzambi. Di sini ada tambahnya dzambi, dosaku ya Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfirudz dzunuba, tidak bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya. Saya tidak pakai dzambi. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Di sini ada dzambinya ini. Ya, pakai dzambi atau tidak, ini adalah termasuk orang yang paling cinta kepada Allah. Kalau orang yang dalam sujudnya selalu mengatakan Rabbi, duh Tuhanku, wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku ini zalamtu nafsi, sangat zalim kepada diriku. Nah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Boleh ditambah dengan dzambi, dosaku ya Allah. Fa innahu, maka sungguhnya la yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ini adalah hamba yang paling mencinta Allah menurut Allah ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, mudah-mudahan bisa ya satu-satulah. Diamalkan satu-satu. Seperti itu ya. Diamalkan satu-satu. Lama-lama banyak, tidak terasa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya. Nah, ini pesan lagi Rasulullah pada Sayyidina Ali. Kalau tadi sholat jamaah, ini tekanannya pada sholat sunnah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika, hendaknya kamu, kata Rasulullah, bi sholatid duha, senantiasa melaksanakan sholat duha. Fis safari, baik ketika kamu dalam bepergian, misalnya ke Surabaya, sudah waktunya duha, perlu berhenti di satu masjid sekalipun hanya 2 rakaat. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Wal hadari, apalagi tidak pergi. Hadir ternyata ada di tempat masing-masing. Pak Sabil misalnya sudah purna belum? Itu namanya masih PNS itu. Tapi 2 hari lagi berarti sudah laskar-laskar tak berguna. Laskar-laskar tak berguna, kata Malaysia itu ya. Jalan di tempat tuh injak bumi. Ya. Jadi sudah menjadi laskar-laskar tak berguna. Kalau sini alamo ya. Leng-leng lapar boleh. Fa innahu, maka sungguhnya salat duha itu idza kana yaumul qiyamati, manakala atau apabila sudah datang hari kiamat. Kiamat. Yunadi munadin, akan ada pemanggil, dipanggil-panggil, seorang manggil min fauqi syarafil jannah, dari atas surganya Allah. Manggil-manggil begini. Ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha, mana orang-orang yang biasa melakukan sholat duha. Dia dipanggil, diumumkan Allah ya. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, mana orang yang biasa melaksanakan sholat duha.
khusus ini ya. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin katanya. Masuklah kamu semua dari pintu duha. Jadi di surga besok ada pintu khusus namanya pintu duha. Orang senantiasa salat duha, besok dipanggil-panggil oleh orang yang memanggil, malaikat yang memanggilnya. Dari atas surga, mana yang orang yang biasa melaksanakan salat duha, udkhulu, masuklah kamu semua min babid duha, dari pintu duha. Bisalamin aminin, dengan selamat dan aman. Yang biasa sholat duha. Ya alhamdulillah, sekalipun 2 rakaat ya. Sekalipun 2 rakaat. Tapi sebetulnya yang bagus itu 4 salam. Berapa rakaat? 8 rakaat. Saya sejak seperti ini dulu 12 rakaat. Ketika SMP saya dimintai tolong kiai saya nanam bawang. Enggak terep, enggak Karena kiai itu ya biasa kalau nanam bawang itu santrinya yang disuruh. Sehingga di daerah Keropak sana. Keropak, Bantaran. Saya biasa sholat duha 12 rakaat. Setelah itu saya karena pagi ya. Sebelum sholat duha sebelum masuk duha saya sudah disuruh nanam, mulai nanam 5:30. Enggak taunya karena takutnya, saya bukan takut ya, ada hormatnya kepada kiai. Sampai jam 11. Nah, jam 11 saya tidak nututi sudah, karena agak jauh dari sawah itu. Terus adzan zuhur. Subhanallah, saya semaput. Semaput karena meninggalkan sholat duha. Dari emannya saya tidak sholat duha sekali, semaput. Bapak-bapak pernah semaput ya, tidak sholat duha. Kadang tidak sholat fardu saja tidak semaput ya. Subhanallah. Sekali saya tidak sholat duha. Menangis meraung-raung saya. Setelah pulang. Semaput di sawah. Ini pentingnya sholat duha ya. Karena besok padahal saya belum ngaji ini. Belum tahu kalau di surga itu ada pintu duha. Kalau tahu ada pintu duha, lu bagaimana ya? Subhanallah. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa wa amarahu, kecuali seorang nabi itu semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW bisolatid duha. Semuanya para nabi itu menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat duha. Sekalipun ini sunnah, tapi di surga ada pintu khusus. Namanya babud duha, pintu duha. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha walau 2 rakaat, maka dia dipanggil oleh Allah dari atas surganya Allah supaya masuk ke dalam surga melalui pintu khusus namanya pintu duha. Udkhulu, masuklah kamu semua, kata manggil ini, mimba bidduha, dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan selamat dan aman. Nah, ya. Kalau bisa laksanakan. Dan memang cara Allah memberikan barokah rezeki itu ada lewat duha. Biasanya sholat duha itu misalnya 2 rakaat ya. Sholat sunat duha rakaatain lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca, kalau hafal, kalau enggak kuliah lagi turun enggak apa-apa. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kalau hafal ya. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza sajam itu.
Rakaat ketiga membaca surat Al-Kafirun setelah Fatihah. Rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Karena hafal semua ya. Nah begitu. Ketiga sama. Ketiga itu membaca wasyamsi duha. Keempat Qul Al-Kafirun. Nah, keempat wadduha ya. Kan salam sudah. Al-Kafirun, Al-Ikhlas 4 berarti ya. Terus rakaat kelima kembali seperti semula. Rakaat kelima setelah Fatihah wasyamsi duhaha. Setelah itu rakaat kedua berarti rakaat ke-6 ya. Itu membaca surat Ad-Duha. Begitu juga yang rakaat ke-7 Al-Kafirun, rakaat ke-8 Al-Ikhlas gitu ya. Rakaat ke-9 wasyamsi duhaha, rakaat ke-10 wadduha. Kalau 12 rakaat 11 setelah Fatihah pertama Al-Kafirun, setelah rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Begitu juga selang-seling. Di rakaat terakhir, nah ini salat duha yang tokcer ini. Di rakaat terakhir, apalagi kekurangan fulus ya. Nah, ya. Itu membaca dalam sujudnya itu Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab 40 kali. Dengan 4 kali bernafas. Berarti 10-10 ya. Ya Wahhab, 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 bernafas. Ya Wahhab, 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 bernafas. Ketika sudah 4 kali berarti 40 Ya Wahhab. Ya Wahhab ini Al-Wahhab itu adalah merupakan Asmaul Husna. Artinya Ya Wahhab, wahai zat yang maha memberi. Memberi rezeki maksudnya. Memberi segalanya. Memberi kesehatan, memberi ya segalanya. 4 kali bernafas berarti 40 kali salam. Kalau hafal membaca setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca ini, Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tambah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat 11 kali baru doa duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a dan sebagainya itu tokcer. Cepat mendapatkan rezeki. Ya harus kerja kan? Enggak, sekalipun tidak kerja itu Allah ngantar. Ya Allah alam. Ya caranya macam-macam. Jadi sholat duha ini khusus nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat duha dan sholat berjamaah fardunya. Ya, cukup ya insyaallah ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah walhamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.